terkait PMH yang Selasa depan akan disidangkan. Nikita Mirzani akan hadir Bang. Mungkin ada upaya apa sih dari kuasa hukum untuk menghadirkan Nikita di persidangan? Ya begini, itu bukan hanya sebenarnya Nikita yang wajib datang. Ya kalau sudah berakhir itu, yang harus memutuskan itu adalah para pihak. Ya, para pihak itu wajib itu. Sesuai dengan SEMA ya, Perma ya. Nomor 1 tahun 2016 kalau saya tidak salah ya. 2016 di pasal 6 disebutkan, di situ dikatakan bahwa para pihak wajib ya. Kalau wajib itu artinya tidak boleh tidak, harus datang. Ya kan, terkecuali ada 4 hal tadi itu. Kalau salah satu pihak sakit ya, atau di bawah pengampuan ya kan, ataukah misalnya dia sedang berada di luar negeri, ataukah sedang menjalankan tugas negara. Nah, sepanjang itu tidak ada, maka itu diwajibkan ya, diwajibkan datang. Nah, seperti itu. Nah, ketika misalnya berhalangan ada salah satu di antaranya di situ, maka itu adalah yang bersangkutan atau salah satu pihak itu harus memberikan kuasa khusus ya, atau kuasa istimewa kepada pengacaranya. Nah, kenapa disebut istimewa? Karena di dalamnya itu harus ada klausal yang menyatakan bahwa bisa mengambil keputusan seperti itu ya. Ya harusnya harus datang sebenarnya. Udah mengajukan surat juga mungkin Bang? Nah, cuman kalau Nikita ini berhalangannya tadi itu juga ada urusan dengan negara. Ya. Kalau misalnya negara negara dalam hal ini pihak pengadilan yang mewakili negara tidak memberikan izin, berarti tidak bisa datang dong. Toh juga kalau diberikan izin kayak di awal itu sudah diberikan izin keluar sampai di rutan itu sudah sore banget ya kan, ya itu juga tidak bisa menghadiri karena itu kan bukan tidak ada unsur niat atau kesengajaan dari pihak Nikita sudah berusaha ya meminta penetapan dari PT ke rutan, nah sampai di rutan itu malam ya kan, akhirnya juga pihak lawan mengatakan bahwa sampai jam 3 tidak ada, ya kita batalkan, akhirnya tidak hadir. Nah, kalau untuk besok ini ya kita lihat lagi. Pasti dari pihak Nikita berusaha untuk hadir karena kita tahu bahwa itu adalah wajib. Wajib ya. Karena ini juga memang ada urusannya, Nikita ini ada urusannya dengan negara ya kan. Artinya dia berada dalam kewenangan negara ya. Ya, negara lah yang harus memberikan izin itu. Tapi kalau misalnya dia diberikan izin tepat waktu, pasti datang. Pasti datang ya. Kecuali kalau misalnya memang tidak diberikan izin atau tidak mendapatkan izin, sekalipun juga mendapatkan izin tapi tidak tepat waktu, maka dengan terpaksa kita membuatkan namanya kuasa istimewa ya, yang mana di dalamnya itu bisa penasehat hukum itu atau pengacaranya mengambil keputusan seperti itu ya. Tapi untuk selanjutnya, karena ini kan masih hari ya mungkin hari Senin baru kita sampaikan datang atau tidak, intinya gitu ya, mungkin begitu ya Bang. Ini kan kasus PMA ini kan juga semakin berbelit-belit ya. Kemarin pihak Reza Gladys menjawab meminta uang 504 miliar dan pihak Reza Gladys pun siap membayar 244 miliar yang Kaniki minta, asalkan pihak Kaniki dan pihak Abang ini membayar 304 Bang. Sisa selisih dan mengambil tengah-tengahnya seperti itu. Ini tanggapannya seperti apa Bang? Ya, kalau seperti itu kan sebenarnya pasti gagal ya perdamaian. Karena sih sebenarnya begini, kalau normatifnya itu kita ini kan penggugat, tentu kan kita menawarkan ya kan, namanya kita proposal itu kita menawarkan bahwa karena dalam menawarkan sesuatu itu kan hukum acaranya kita tidak boleh sesuai dengan apa yang kita gugat. Kita gugat itu kan 244. Nah, karena niatnya mau berdamai maka dimintalah 200.
seharusnya sebenarnya bahwa seharusnya penawaran ini apakah disetujui atau tidak disetujui, hanya itu aja. Tapi kalau dia menawarkan balik, ya gimana ya? Kalau misalnya dia menawarkan balik, ya pasti kita juga tidak setuju karena kita ini pihak penggugat, ya kan? Bukan mereka pihak penggugat ya, tapi kami pihak penggugat, ya kan? Seharusnya pihak penggugat lah yang menawarkan perdamaian itu dan ditanggapi dari sebelah sana, tapi bukan berarti ditanggapi dengan juga menawarkan. Ini agak gimana ya? Saya baru kali ini sih mendapatkan begini ya. Ya saya tidak tahu. Ya mungkin rekan saya juga di sana memiliki landasan yuridis ya, bahwa itu ternyata kalau kita menawarkan sesuatu, kita juga menawarkan. Artinya kalau diilustrasikan ya sama-sama kita menjual nih, ya kan? Saya menawarkan, Anda juga menawarkan kan gitu. Artinya kan seharusnya bahwa ada pihak pembeli, ada pihak penjual saling menawar gitu ya. Dan kemudian ada kesepakatan di situ. Tapi kalau seperti itu kita menawarkan, dia juga menawarkan, pasti itu hasilnya adalah batal, tidak ada perdamaian. Ya, seperti itu.